hari ini buat kita diambil dari Roma 12 ayat 17 sampai dengan 21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Tetapi jika seterusmu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nats yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini betul-betul mengundang decak kagum. Tiada yang salah, tiada yang tercela, sebagaimana dalam pengajaran Yesus Kristus terdahulu. Namun dalam pelaksanaannya sangat begitu rumit dalam tata hidup dan hukum dunia. Cobalah kita simak satu-satu inti dari kata-kata Rasul Paulus ini. Yang pertama, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang kedua, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Yang ketiga, janganlah menuntut pembalasan. Biarlah murka Allah yang menyelesaikan, karena pembalasan itu adalah hak Tuhan sesuai firman-Nya. Yang keempat, jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Yang kelima, janganlah kamu kalah atas kejahatan, tetapi kalahkanlah dengan kebaikan. Itulah yang dikehendaki Tuhan supaya sesuai dengan judul perikop kita hari ini dengan judul Orang Benar di Mata Tuhan. Hal-hal yang disebut di atas kelihatannya gampang-gampang sulit. Jika terjadi kepada kita menyangkut kepada harga diri dan benturan fisik, maka rasanya pengen saja kita membalas berlipat ganda jika kita punya kemampuan, karena iblis juga berperan dan menabur gendang perang di sana. Tetapi firman Tuhan berkata, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan, dan biarlah Tuhan yang menjadi pengadil, karena biarlah murka Allah yang menghukum, sebagai tertulis di dalam Roma 12 ayatnya yang ke-19 yang tadi. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimanakah kita bisa membentuk hati dan pikiran agar bisa hidup seperti yang diinginkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya ke jemaat di Roma yang tadi? Ada dua hal yang bisa membentengi diri kita. Yang pertama, perilaku kita sendiri yang dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu salah menempatkan diri di dalam pergaulan. Jika kita bergaul dengan orang-orang yang tidak jelas arah hidupnya, maka otomatis juga kita akan terimbas demikian. Yang kedua, ilmu apa yang kita masukkan ke dalam hati dan pikiran kita, dan bagaimana kesinambungan, keseimbangan ilmu terapan yang kita dorong ke dalam alam pikir dan hati kita. Yang pertama, jika kita hanya mengenal ilmu duniawi, maka kita akan tersesat dan tidak akan menemukan kepuasan batin sampai akhir hayat kita. Yang kedua, akan tetapi, jika kita mendasari hidup kita dengan firman Tuhan, maka apa yang kau inginkan akan diberikan oleh Tuhan, dengan catatan jangan menuntut terlalu banyak atas kenikmatan dunia ini. Alkitab dan terapan imannya adalah jalan kuat yang tidak terbantahkan sampai akhir zaman.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal Alkitab suci, kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-15. Pertanyaannya, apakah kita membaca Alkitab setiap hari? Mungkin kita menjawab tidak sempat. Apakah kita berhak berkata dan memandangkan bahwa kita orang Kristen sejati? Mungkin kita sering membaca penggalan-penggalan ayat-ayat Alkitab. Khususnya kita senang-senang ayat-ayat yang terkenal saja. Misalnya, bila orang menampar pipi kananmu, maka beri jugalah pipi kirimu. Yang kedua, Tuhan itu Maha Pemurah, Maha Pengasih, dan seterusnya, dan seterusnya. Akan tetapi, pernahkah kita membaca secara lengkap keseluruhan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Padahal kita yakini ilmu Alkitab memberi jaminan buat orang percaya dan beriman akan bersama dengan Allah Bapa pada akhir zaman setelah adanya penghakiman terakhir. Memang tidak sedikit orang Kristen yang mengalami hal seperti ini. Kurang minat dan kurang waktu, karena yang terkadang apa yang dibacanya bertolak belakang dengan apa yang dilakukannya sehari-hari di luar sana. Akan tetapi, sekali-kali janganlah kita meremehkan kekuatan Alkitab ini. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Roma 1 ayatnya 16 sampai dengan yang ke-17. Alkitab berisikan ajaran dan petunjuk Tuhan yang bertujuan mengajar untuk mengatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayatnya ke-16. Selain itu, kita dapat meneladani kehidupan orang-orang pilihannya, bagaimana mereka melewati setiap proses dan betapa Tuhan menyatakan kuasanya atas mereka. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Roma 15 ayatnya yang keempat. Ingatlah, Alkitab memberikan kekuatan dan pengharapan yang pasti bagi orang percaya, karena tidak ada janji-janji Tuhan yang tidak ditepatinya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.